Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julkifari Muda, NRP 3120500046. Dari kelas 2D3 Teknik Informatika B Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi Y2 Result Web Service pada mata kuliah WhatsApp Framework Lanjut yang dibimbing oleh Bapak Ahmad Sofi Hasan. Untuk itu langsung saja, yaitu dari topik yang di sini kita akan membahas tentang penjelasan tentang web service, kemudian penjelasan tentang RESTful, pembuatan web service menggunakan RESTful, dan terakhir pembuatan web client menggunakan RESTful. Nah, apa itu web service? Web service adalah standar yang digunakan untuk melakukan pertukaran data antara aplikasi atau sistem. Karena aplikasi yang melakukan pertukaran data bisa ditulis dengan bahasa pemrograman yang berbeda atau berjalan pada platform yang berbeda, contoh, maka kita memerlukan sebuah web service. Nah, biasanya itu menggunakan API. Contoh implementasi dari web service antara lain adalah SOAP dan REST. Nah, dan kebanyakan menggunakan REST API. Apa itu RESTful Web Service? REST itu adalah panjangan dari representational state transfer. REST ini bukanlah sebuah metodologi, melainkan yaitu sebuah arsitektur untuk pertukaran data menggunakan protokol HTTP. Nah, RESTful API memiliki 4 komponen penting, yaitu URL design, HTTP ports, HTTP response code, dan format response. Nah, adapun gambaran dari URL design-nya yaitu antara lain ada sebuah web service server ya, yang mana sebuah klien ini meminta HTTP request ya ke web service ini ya, ke web service, ke servernya, minta request, kemudian server mengirimkan sebuah respon berupa HTTP respon. Dan kemudian ada HTTP ports ya, itu antara lain ada verbnya ini ataupun metode yang biasa kita gunakan yaitu get, post, put, fetch, delete. Nah, kira ini untuk menerima sebuah requestnya ini ya, untuk menerima sebuah item saya dari research. Nah, yaitu biasanya menggunakan links ya, lalu bisa mensupport multiple request. Nah, lalu ada chat bookmark ya, lalu ada post. Nah, ini biasanya untuk membuat sebuah item baru di research. Nah, yaitu biasanya digunakan dipanggil metode melalui form. Dia tidak bisa multiple request dan tidak bisa diinput ke chat. Nah, kemudian ada put ya. Put itu mereplace item yang sudah ada di dalam research ya. Menggunakan form juga, kemudian dia bisa melakukan multiple request. Kemudian ada patch. Patch itu untuk mengupdate item yang ada di research. Nah, gunanya itu yaitu penggunanya bisa menggunakan form ya. Dia bisa multiple request dan tidak multiple request. Nah, lalu ada delete. Delete itu menghapus item yang ada di research. Nah, bisa menggunakan form ataupun links. Nah, dia bisa multiple request sekaligus ya. Lalu ada HTTP response. Nah, ini merupakan status code yang diberikan ya setelah kita menerima respon ya. Itu ada 200, yaitu artinya sukses ya, respon yang di request yang kita lakukan, dan diberi respon sukses juga. Kemudian ada 404, yaitu kita di sini deskripsinya driver not found ya. Kita biasanya itu melakukan kesalahan request atau URL-nya salah dan ataupun kemudian ada 409 credential or wrong. Nah, ini biasanya kredensialnya yang bermasalah. Lalu 500 internal server error. Nah, itu servernya kemungkinan ada masalah ataupun sedang maintenance. Lalu ada format response. Komponen dari format response adalah status response code yang mengidentifikasi status server terhadap resource yang di request. Misal 404 artinya request tidak diketemukan, dan 200 yaitu artinya oke. Okay. HTTP persen menunjukkan versi dari HTTP yang digunakan, contoh HTTP versi 1.1. Lalu ada response header, berisi metadata untuk HTTP respon, contoh type server, panjang konten, tipe konten, waktu respon, dan lain-lain. Lalu ada respon body, konten dari data yang diberikan. Keuntungan RESTful yaitu bahasa dan platform agnosis, lebih sederhana, simpel untuk dikembangkan ketimbang SOAP, mudah dipelajari, tidak bergantung pada tools, ringkas, tidak membutuhkan layar pertukaran pesan atau messaging tambahan. Secara desain dan filosofi lebih dekat dengan web. Nah, kelemahannya itu yaitu mengasumsi model point-to-point komunikasi sehingga tidak dapat digunakan untuk lingkungan atau komputasi terdistribusi, di mana pesan akan melalui satu atau lebih perantara. Kemudian kurangnya dukungan standar untuk keamanan, kebijakan, keandalan pesan, dan lain, sehingga layanan yang mempunyai persyaratan lebih canggih lebih sulit untuk dikembangkan. Nah, di sini ada cara pembuatan web service RESTful menggunakan Y, yaitu kita pertama membuat kliennya dulu ya, atau bisa menggunakan
eBasic ataupun Yetspan. Nah, kita membuat dua web service ya, satu web service dan satu klien. Nah, itu bisa menggunakan Composer Create Project Preferred C-Sharp, yakni menggunakan template basic ya, YF basic. Nah, ataupun bisa menggunakan download ya, template dan download. Nah, lalu kita buat database, yaitu bisa menggunakan PHP atau import SQL. Nah, misal database-nya itu seperti ini, ada ID, name, email, birthday, dan foto. Nah, kemudian kita buat web service RESTful-nya. Jadi kita pertama melakukan konfigurasi database di app-config.db.php agar kita terhubung ke database yang kita buat. Kemudian itu membuat model employee yang menggunakan G ya. Yaitu kita menggunakan namespace-nya itu app models employee. Nah, kita buat controller REST dengan cara membuat app controller employee controller PHP dengan kode seperti ini ya. Kita memanggil y REST active controller. Nah, jadi supaya controllernya ini bisa melakukan REST API. Nah, seperti ini. Extend active controller, kemudian kita buat kelasnya, kita tentuin model kelasnya itu app model employee. Lalu pembuatan mesh service RESTful. Nah, kemudian lakukan konfigurasi komponen request dan URL manager pada app config web.php. Nah, kita lakukan ya. Di sini ada di request, di bagian requestnya ini. Nah, di sini kita parseskan application JSON ya, UI JSON parses. Nah, jadi dia diformat dalam bentuk JSON. Kemudian kita tambahkan rules di bawahnya ini ya, kelas REST URL. Nah, jadi untuk URL-nya supaya terbaca ya saat kita aplikasi akses ya, controller employee. Nah, lalu pembuatan yang ketujuh itu dengan minimal effort ya, kita sudah membuat RESTful API. Nah, cara aksesnya itu bisa menggunakan employee. Nah, ini /employee ya, untuk sudah overview itu menggunakan head. Lalu employee dengan method post yaitu untuk meng-create employee baru. Lalu employee 123 get ini untuk mereturn ya detailsnya, lalu ada head, page dan lain-lainnya. Nah, di sini ada pembuatan web client-nya. Sebelumnya sudah pembuatan web service, sekarang web client ya. Sama seperti sebelumnya untuk Composer, menggunakan Composer Create Project Preferred C-Sharp, menggunakan app basic juga, lalu atau bisa menggunakan downloadan. Nah, setelah itu kita hubungkan dia ke konfigurasi database ya, sesuai dengan database yang sebelumnya kita buat. Lalu kita buat sebuah models employee. Nah, lalu kita generate CRUD-nya. Kemudian itu kita akses ya, yaitu melalui employee/index. Nah, lalu pembuatan kemudian itu kita modifikasi employee controller-nya. Kita menggunakan 3 kelas utama, yaitu antara lain y data array data provider, lalu y http client, dan y helper JSON. Nah, kemudian kita lakukan konfigurasi pada action index ya, yaitu di sini client. Nah, new client ini untuk melakukan request ke pet yang ditentuin. Nah, lalu setelah melakukan request, kita menerima respon. Nah, responnya ini kita create setelah kita create request. Nah, kita set di URL-nya nih ya. Kita lakukan ini, maaf sebelumnya ini untuk meng-create request-nya ya. Ini masih untuk pet-nya aja, client pet-nya. Nah, di sini kita lakukan request, kita set ya URL tambahannya yaitu employee, berarti dia ini get ya, metodenya get ini. Headers-nya itu ya kita tambahin headers-nya sesuai dengan headers yang di web service ya. Jadi harus sesuai yaitu application JSON. Nah, kita agar dia responnya itu berupa JSON, lalu kita send. Nah, lalu hasil responnya itu ditampung oleh variabel respon. Nah, kemudian kita decode JSON-nya ya agar bisa jadi objek ya, di objek data di sini ya. Lalu kita jadi masukkan di data provider, yakni all models data. Nah, lalu kita kasih pack size-nya itu sebanyak 10 ya. Berarti 10 item per halaman. Lalu kita render, kita masukin data providernya. Nah, setelah itu kita menggunakan widget G di index.php-nya di view-nya ya. Di view employee index.php kita gunakan method grid view. Nah, namun kita hapus saja filter modelnya ya. Kemudian setelah selesai. Nah, untuk itu tugasnya di sini kita disuruh membuat web service dengan menggunakan RESTful pada tabel user berikut. Nah, ini sudah ada ya kita lakukan ya di bagian user ya, user di event template, yaitu di sini. Kalau kita menggunakan event template ya, usernya itu strukturnya kurang lebih sudah mirip seperti tersebut ya, ada ID, username, output, password, hash, password reset token, dan yaitu ada status, created, update data, nah dan lain-lainnya. Nah, setelah kita buat database-nya, kemudian kita diminta membuat sebuah web client untuk menampilkan data
dan melakukan edit data pada tabel tersebut. Nah, terlebih dahulu ya, sesuai dengan langkah-langkahnya ini, kita lakukan konfigurasi dulu ke database-nya ya. Kita lakukan konfigurasi. Nah, di sini kita masuk ke command ya, command main local command.php. Nah, di sini saya sudah melakukan konfigurasi database ya. Yang mana itu nama database-nya itu adminmat ya, sesuai dengan yang di sini adminmat. Nah, kemudian saya kasih username passwordnya karena memiliki password ya dari username. Nah, setelah berhasil konfigurasi, kemudian kita membuat models. Nah, modelnya itu di sini saya menggunakan model user. Nah, untuk model usernya di sini sudah saya buat ya model user. Nah, di sini sudah ada model user. Setelah itu kita buat kita masuk ke employee controller map. Di sini user controller ya, sudah ada user controller juga. Nah, kita masuk ke sini. Nah, di sini kita kita panggil ya 3 kelas yang dua di sini kita panggil, yaitu ada kelas REST Active Controller, yang mana kini controller yang kita ubah jadi Active Controller agar bisa mengimplementasikan web service. Nah, kemudian ada web not found HTTP exception. Nah, jadi di sini kita lihat di sini ya, kalau fan modelnya itu tidak ditemuin ya. Nah, di sini ada fan model, maka dia akan menemuin salah satu dari ID-nya nih. Nah, return modelnya. Nah, kalau tidak ditemuin, maka request pack-nya tidak dijumpai. Nah, di sini sudah ya, di sini sudah kita lakukan konfigurasi. Nah, kemudian di sini jangan lupa kita tambahkan public model class-nya, atribut model class agar bisa diakses, yaitu melalui front end model user modelsnya. Kemudian setelah itu kita lakukan konfigurasi pada URL manager kita. Nah, yaitu bisa di bagian command main local ya, command main local. Nah, nih URL manajernya kita tambahkan rules ya, rules class res URL. Nah, jadi kita tidak perlu membuat res URL rule baru slash user apa. Nah, jadi sudah di sederhanakan. Nah, jadi kita cukup mengakses sesuai dengan ini saja. Nah, sesuai dengan alamat kita saja. Nah, setelah itu kita perlu menambahkan parsers. Nah, parsers itu kita tambahkan di main local pada front end ya, main local pada front end, di mainnya, di parsers sebentar, yaitu ada di bagian, nah nih main local front endnya. Nah, parsers application JSON. Nah, ini untuk headernya ya, di web JSON parsernya. Jadi dia akan return berupa JSON ya. Nah, setelah itu kita melakukan mengetes ya RESTful API kita apakah berhasil atau enggak ya. Coba kita akses web. Kita bisa mengaksesnya itu melalui web/user. Nah, user ya, web/user kita akses ya, web/user. Kita lihat di sini. Nah, sini sudah ada ya. Nah, ini berupa item. Nah, di sini dikonvert menjadi XML ya, jadi XML. Oke, karena kita tidak ada melakukan perubahan di user view indexnya ya, tidak ada mengubah, yaitu di sini tidak ada perubahan data providernya. Ntar kita lihat di user controllernya tadi di bagian index. Nah, di sini kita tidak mengconvert JSON decodingnya ya, jadi dia terbaca sebagai XML seperti ini ya. Di sini sudah didapatin ID admin. Nah, nih. Namun kalau kita tes menggunakan Postman, dia itu berupa JSON keluarannya ya, berupa JSON. Kita coba tes menggunakan Postman. Oke, masih loading. Nah, di sini coba, di sini sudah kita kopikan ya alamat ininya. Nah, kita kopikan lalu kita kasih metode get ya. Get. Nah, di sini dia berupa JSON ya, sudah berupa JSON. Nah, coba kita lakukan sini misal employee / ID-nya itu misalnya 1. Apakah bisa ya? Kita ikutin head-nya. Nah, di sini tidak ditemui karena belum kita lakukan konfigurasi. Oke. Sudah berhasil ya mendapatkan datanya ya, dan responnya sudah ada.
Setelah itu kita membuat bagian klien. Nah, bagian klien ini di sini sudah saya sediakan menggunakan basic template ya, basic template. Nah, di sini kita hubungkan juga di bagian database-nya. Kita hubungkan yaitu db.php. Nah, di sini sudah saya hubungkan ke database kita. Setelah itu kita generate CRUD-nya. Di sini sudah saya generate CRUD dan model-nya ya. Di sini ada user research, lalu user controller, lalu ada view usernya. Nah, sudah bisa melakukan CRUD. Kemudian jika sudah ya, maka kita lakukan tambahkan di user controllernya ya, yaitu array data provider dan lain-lainnya. Nah, kita masuk ke user controller. Nah, di sini kita scroll di paling atas. Di sini saya sudah menambahkan HTTP client, terus array data provider, lalu helper JSON. Nah, helper JSON. Oke. Setelah itu kita konfigurasi di action indexnya ya, agar dia melakukan request, terus responnya, terus di convert actionnya ke objek ya, baru ditampilkan. Nah, array of object baru ditampilkan. Nah, jadi di sini ada klien ya nih. Jadi kita menginstansiasi dari sebuah kelas klien pada HTTP client ini ya. Nah, jadi kita di sini kita input sebuah fetch URL-nya ya, default fetch-nya, kemudian kita lakukan request ya, client create request ya dengan metodnya itu get, lalu kita set URL tambahannya itu yaitu di sini user ya. Jadi yang kita request itu sebenarnya seperti ini ya, user. Nah, kemudian kita tambah headers ya sesuai dengan yang di bagian sininya. Kita perlu menambahkan headers di bagian main lokal. Nah nih, jadi kita tambahkan header application JSON ya, agar bisa di-return berupa JSON. Lalu kita send. Setelah itu jika mendapatkan respon, ditampung pada variabel respon. Nah, karena dia berupa JSON ya, dan PHP tidak bisa membacanya, maka perlu di decode. Nah, jadi JSON decode ya, responnya di JSON decode ditampung pada variabel data. Nah, kemudian kita buat data provider ya, widget data providernya dari kelas data ya. Nah, kita buat data provider. Nah, kita masukin semua hasil respon di variabel all models. Nah, lalu kita kasih pagination dengan pack size-nya itu 10. Jadi hanya menampilkan 10 item per halaman. Nah, setelah itu kita render sebuah index, lalu kita assign data providernya ke situ juga. Lalu kita lihat ya di bagian indeksnya, kita render index. Nah, di sini kita lihat, di sini kita dari indeks dari usernya. Nah, di sini kita gunakan yaitu widget grid view agar berupa tabel ya. Nah, di sini sebelumnya sudah ada filter modelnya, namun saya komen saja karena tidak perlu. Lalu di sini ada data provider ya, kita send data dari data provider kita sebelumnya. Lalu di sini ada kita tambahkan columns ya, itu ada kolom ID, username, hotkey, password hash, dan password reset token. Nah, lalu ada action column juga. Nah, setelah itu kita berhasil melakukan ini. Nah, maka konfigurasinya semua berhasil. Oke, sudah berhasil. Nah, langsung coba saja kita cek ya. Kita cek di bagian sininya ya, di bagian klien, ini bagian klien. Nah, coba kita akses user. Kita lihat user index.php. Maaf, seharusnya gini. Index.php. Kita coba lihat dulu ya. Saya lupa karena sudah sering menggunakan PTURL. Yaitu untuk mengaksesnya kita bisa menggunakan ini index.php /index.user/index.php. Lalu yaitu seperti ini ya, maaf, seperti ini. Kita ke web, di sini index.php. Nah, R user. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi sini sudah diterima ya sesuai dengan database yang di sini. Sesuai dengan user yang sudah ada ya, di kita browse.
Nah, jadi sudah sesuai, ada admin Fahri Muda. Nah, admin Fahri Muda dan lain-lainnya. Nah, dan sesuai dengan juga kalau kita melakukan respon request melalui Postman. Nah, berarti kita sudah membuat sebuah web service dan klien web service. Nah, maka tugas pada materi kali ini ya, latihan pada materi kali ini sudah selesai dilaksanakan. Nah, untuk itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.